Welcome to our online program. Shalom, selamat datang berjumpa kembali di dalam program online kita di sosial media. This morning we are excited to share with you the Word of God. Pagi hari ini kami sangat bersemangat sekali untuk bisa membagikan firman Tuhan bersama dengan saudara. This morning we are going to continue on the prayers of the Bible. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai doa-doa orang di dalam Alkitab. I pray that you are excited today. We enter into lesson 2 of prayers of the Bible. Saya berdoa biar saudara menantikan juga dengan semangat selagi kita belajar doa-doa orang yang ada di dalam Alkitab. Wonderful. You are ready with your pencil and your paper and your Bibles all ready and ready to go. Ya, saudara bisa ambil buku catatan saudara, Alkitab saudara, untuk saudara juga bisa mencatat poin-poin penting apa yang saudara dapatkan. So that you can apply them in your life, that we can have victory over every situation. Sehingga saudara juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara, sehingga saudara juga bisa mengatasi segala hal permasalahan di dalam kehidupan saudara. So this morning we're going to get into the Word of God in Colossians chapter 1 and verse 4 to 20. Ya, hari ini kita akan buka di dalam Kolose pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-20. So I would love you to read through all this, but I will just jump through scriptures. Paul's prayer for greater knowledge of God's will. Jadi saya mendorong saudara untuk membaca satu perikop ini, tapi kita akan membahas hanya beberapa ayat saja. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah doa Paulus untuk dia memiliki pengetahuan dan hikmat yang lebih besar akan kehendak Allah. So in Colossians chapter 1 and verse 9, it says this. Di Kolose 1 ayat 9 di sini dikatakan bahwa For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. So you see here he continually asks God to fill us with the knowledge of God's will through all wisdom and understanding that the Spirit gives. Jadi di sini kita melihat bagaimana Paulus dia tidak berhenti-hentinya berdoa meminta supaya hikmat dan pengertian daripada Tuhan boleh turun ke atas umat Kolose atau kita semua, supaya kita bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah dengan sempurna. So having expressed his gratitude to God for all these facts relate to him by Epaphroditus. Jadi Paulus di sini mendengar kisah mengenai umat-umat orang kudus di Kolose dari Epaphras dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. So then Paul earnestly prayed for the Colossians saint. Oleh sebab itu Paulus dengan sungguh-sungguh dia berdoa bagi orang-orang kudus yang ada di Kolose. So the very first prayer that he prayed, that they would receive a greater knowledge of God's will. Jadi poin pertama dari doa Paulus adalah supaya umat orang-orang kudus di Kolose itu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar tentang kehendak Allah. Here in the scripture, the term filled suggests the idea of filling to completeness. Jadi perkataan filled dalam bahasa Indonesia artinya juga di Alkitab dituliskan menerima, atau dengan kata lain juga dipenuhi supaya sampai dia lengkap sampai penuh seutuhnya. So what did Paul want? Paul wanted them to have full knowledge or an ever increasing knowledge. Jadi Paulus ingin supaya setiap orang-orang kudus di Kolose itu memiliki hikmat atau pengertian yang lebih bertambah-tambah lagi. So what did Paul's intention is that Paul described a thorough knowledge with which involve a deep, accurate understanding with the way God expressed Himself in the Bible. Jadi permohonan Paulus ini mengenai hikmat, pengertian, supaya Tuhan mencurahkan kepada orang-orang di Efesus, yaitu hikmat yang lebih dalam, hikmat yang lebih akurat, dengan cara memahami bagaimana Allah itu mengekspresikan dirinya di dalam Alkitab. So when we have knowledge, we must not just have knowledge, but we must be involved in a deep and accurate understanding the way God expressed Himself
in the Word. Jadi bukan hanya sekedar hikmat belaka, tetapi justru bagaimana kita bisa punya pemahaman yang sangat akurat dan lebih dalam lagi untuk bisa memahami bagaimana Allah mengekspresikan dirinya di dalam Alkitab. So we must understand, the Colossians did not lack knowledge, Jadi kita harus mengerti bahwa orang-orang Kolose tidak kekurangan pengetahuan, but they were in need of help in the area of spiritual perception. tetapi justru mereka butuh pertolongan di mana mereka perlu memiliki pemahaman akan hal-hal yang rohani. Because if they do not have spiritual perception, without it, which they could be easily victimized by a system of thought. Jadi kalau mereka nggak memiliki pemahaman yang benar, maka mereka akan menjadi mudah menjadi korban daripada pikiran-pikiran mereka sendiri yang salah. That could undermine their whole experience with God. Yang pada akhirnya akan merusak pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. So what am I trying to say? I'm trying to tell you that the Colossian church actually, they do not lack knowledge. Jadi yang ingin saya beritahukan kepada saudara bahwa orang-orang di Kolose tidak kekurangan pengetahuan. But they actually needed help in the spiritual perception. Ya, tapi di area yang rohani mereka butuh pemahaman atau pengertian akan hal-hal yang rohani. Because without having a spiritual perception, we could be easily victimized by a system of thoughts. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman akan hal-hal yang rohani, maka orang-orang tersebut akan menjadi mudah menjadi korban daripada pikiran-pikiran yang salah. And these thoughts could undermine the whole experience with God. Ya, pada akhirnya pikiran-pikiran tersebut bisa mengurangi bahkan merusak atau meniadakan pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama dengan Tuhan. So we see here the Colossian church, the Colossian people actually have some knowledge of God's will. Jadi kita tahu di sini bahwa orang-orang Kolose sebelumnya telah memiliki takaran tertentu pemahaman mereka akan kehendak Allah. But they needed more or a fuller development in this area. Tetapi di dalam area yang rohani mereka butuh hikmat dan pemahaman yang lebih benar, yang lebih dalam lagi. So the full knowledge would consist of spiritual wisdom. Jadi hikmat atau pengetahuan yang sepenuhnya, yang sempurna itu terdiri dari hikmat rohani. And not only wisdom and understanding. Bukan hanya hikmat rohani, tetapi juga pengertian secara rohani. So the first of these two terms is a general word embracing the whole range of mental faculty. Jadi kata daripada hikmat rohani ini juga meliputi bahwa kemampuan untuk berpikir. And the second term refers to the insight which discriminate between the true and false. Dan sedangkan pengertian rohani artinya adalah seseorang memiliki kemampuan untuk dia bisa memilah atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Can you understand what I'm talking about? Bisa saudara mengerti apa yang saya bicarakan pada hari ini? So here Paul's prayer for the greater knowledge of God's will for the Colossians. That's the first prayer that he prayed. Jadi doa pertama yang Paulus ucapkan kepada Tuhan adalah untuk supaya orang-orang Kolose memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah dengan sempurna. So secondly, Paul's second prayer is his petition. Jadi permohonan Paulus yang kedua adalah in Colossians chapter 1 and verse 10. yaitu di dalam Kolose 1 ayat 10. And the Bible says, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. So in this verse 10, he begins to tell us the knowledge of God is not imparted to be an end in itself. Jadi di ayat 10 ini memberitahu kita bahwa pengetahuan akan Allah itu bukan hanya diberikan hanya sebagai hikmat saja, but it's given to enable every believer to live in a manner worthy of the Lord. Tetapi justru pengertian atau hikmat tersebut diberikan kepada setiap orang percaya supaya mereka dimampukan untuk bisa hidup layak di hadapan Tuhan. So here the word says to walk worthy of the Lord. Karena perkataan di sini adalah supaya hidupmu layak di hadapannya. Means in general to live a life equal with what the Lord has done for a person.
Jadi artinya adalah bagaimana kita hidup sejalan dengan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan seseorang. So, if we understand that, then we can see that doctrines and ethics were inseparable to Paul. Jadi bagi Paulus, doktrin dan etika itu tidak bisa dipisahkan. So, right knowledge should lead to right behavior. Artinya bahwa pengetahuan yang benar seharusnya juga memimpin kepada sikap dan perilaku yang benar. You know, Pastor, that there are people that have the word of God, but their behavior is not according to the word of God. Ya, karena banyak orang mereka paham atau mengetahui firman Tuhan, tapi mereka tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yeah. So right knowledge should lead to right behavior. Jadi sekali lagi pengetahuan yang benar seharusnya juga memimpin kepada sikap dan perilaku yang benar. So Paul did not imply that believers can ever repay the Lord for what Jesus has done for them. Jadi Paulus bukan memaksudkan bahwa setiap orang percaya itu bisa membalas apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka semua. You follow what I'm talking about? Saudara bisa mengikuti. So Paul used a few parallels participate in this passage to define precisely the way a worthy life will be manifested. Jadi di dalam ayat ini Paulus itu menggunakan beberapa hal yang paralel di dalam ayat ini supaya kita dapat mendefinisikan apa sih itu hidup yang layak di hadapan Tuhan dan bagaimana dimanifestasikan dalam kehidupan kita. So in this scripture it actually define precisely the way a worthy life will be manifested. Jadi bagaimana hidup yang layak di hadapan Tuhan itu bisa dimanifestasikan di dalam tindakan yang nyata. Firstly, the believer who is walking properly will be fruitful. Ya, artinya yang pertama bahwa setiap orang percaya yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka pasti akan menghasilkan buah-buah. We can go into many areas in this area, but let me focus on my teaching for you this morning so that you can embrace what God is speaking for you today. Dan banyak area kita bisa bicara mengenai hal ini, tapi kita hanya akan memfokuskan pada pengajaran hari ini sehingga saudara bisa merangkul dan menerima supaya saudara juga bisa diberkati. Walking properly will be fruitful. Believers who is walking properly will be fruitful. Jadi orang percaya yang memang berjalan benar bersama dengan Tuhan, mereka pasti akan menghasilkan buah. Secondly, the person will be increasing in the knowledge of God. Jadi hal yang kedua juga adalah bahwa orang tersebut akan bertambah-tambah pengetahuan dan hikmatnya di dalam Allah. So praise God. Firstly we will be fruitful. Secondly, we will walk in the knowledge of God. That is awesome. Jadi yang pertama, setiap orang percaya akan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka bertambah-tambah di dalam hikmat Allah, dan itu hal yang luar biasa. The third kind of prayer that Paul prayed was he prayed strengthened with all might. Jadi hal ketiga, poin ketiga yang Paulus di sini doakan adalah supaya mereka semua dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaan Allah. In Colossians chapter 1 and verse 11. Yaitu kita terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11. Being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. As I told you, there are a few parallel practice in these passages. Jadi seperti yang saya sudah kasih beritahu sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang paralel di dalam ayat-ayat ini. So firstly is we need to be fruitful. Yang pertama, kita harus harus berbuah di dalam kehidupan kita. Secondly, we need to increase in the knowledge of God. Yang kedua, kita harus bertambah-tambah di dalam hikmat dan pengetahuan kita yang benar tentang Allah. Thirdly, a person who is living a worthy life will experience being strengthened in all might. Jadi hal yang ketiga juga adalah orang yang hidup berjalan benar bersama dengan Tuhan, maka mereka akan dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaan Allah. So the third point is strengthened in all might. In all might. Ya, sekali lagi, poin yang ketiga adalah dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa Allah. So both both strengthen and might comes from one of the common Greek words for power. Jadi perkataan dikuatkan dan perkataan kuasa itu juga datang dari satu asal katanya dari kata Yunani juga dalam yang diartikan dengan sebagai kuasa. So or inherent ability, that's power also.
atau juga sebagai kemampuan atau yang diberikan, yang diturunkan. So the first one is called dunamis. Yang artinya juga dalam bahasa Yunani adalah dunamis. While the word power in the next part of the statement comes from a word basically meaning manifested strength. Dan perkataan kuasa juga memiliki makna yaitu kekuatan yang dinyatakan atau dimanifestasikan. Which is called kratos. Dalam bahasa Yunani-nya adalah kratos. So it is called manifested strength. Yang artinya adalah kekuatan yang dinyatakan dan dimanifestasikan. So what a wonderful scripture this is. Dan ini adalah ayat yang mengandung satu makna yang luar biasa. Strength with all might. We will experience that when we walk with the Lord. Jadi dikuatkan dengan segala kuasa Allah dan kita akan mengalami hal tersebut waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. This mighty power in turn will manifest itself in patience, long suffering and joy. Jadi kuasa Allah yang luar biasa ini dimanifestasikan di dalam kehidupan kita semua di dalam bentuk kesabaran, panjang sabar dan penuh dengan sukacita. This is all based on verse 11. Dan semua ini didasarkan pada Kolose 1 ayat yang 11. So the first term relates to perseverance in spite of all kinds of obstacles. Jadi kesabaran itu juga memiliki makna bertekun di dalam setiap apapun yang dihadapi atau masalah yang dihadapi. So today, in today's world that we are all facing this pandemic and facing this COVID-19, it is a kind of endurance that we must have. Juga dalam wabah pandemi COVID-19 yang kita hadapi, di mana kita juga harus bertekun menghadapi wabah atau pandemik ini. In spite of these things, we still have to go through all these obstacles, but we can persevere. Ya, tentu saja kita semua memang harus melewati hal ini, tetapi kita juga bisa tetap berdiri teguh dan tetap bertekun. So the word meno is normally rendered I remain. Jadi perkataan daripada patient juga dalam bahasa Yunani-nya artinya juga salah satunya adalah meno, yang artinya tinggal tetap. And the preposition hupo carries the idea of under. Dan juga memiliki preposisi dalam bahasa Yunani yaitu hupo yang artinya juga di bawah. So therefore the total word literally express the idea of remaining under something. Jadi perkataan daripada patient atau kesabaran ini juga memiliki makna tinggal tetap di bawah sesuatu. Do you get it? I hope that you got it. You know, meno and hupo put together, we get remaining under something. Jadi meno dan hupo ini jika digabungkan memiliki makna yaitu tinggal tetap di dalam sesuatu. So long suffering basically means to forbear others. Jadi panjang sabar juga memiliki makna bahwa bisa menanggung daripada orang lain. Joyfulness is self-explanatory. You can explain it by yourself. Ya, karena kalau penuh sukacita, saudara tahu itu cukup jelas artinya. But it's an ingredient not always present along with patience and long suffering. Ya, tetapi kadangkala sukacita itu tidak selalu hadir bersamaan waktu seseorang ada dalam kesabaran atau waktu melewati panjang sabar karena menanggung daripada orang lain. So the next prayer that Paul begin to pray is to partake of the inheritance. Hal yang berikutnya yang Paulus doakan juga adalah untuk orang-orang kudus mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan oleh Allah. That is written in Colossians chapter 1 and verse 12. Itu tertulis di dalam kitab Kolose 1 ayat 12. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. So God has already qualified believers. Jadi artinya Tuhan sudah melayakkan setiap orang percaya. So that you and I can share in that inheritance. Sehingga kita bisa mendapat bagian dalam warisan atau apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Why? Because He delivered us from the realm of spiritual darkness and placing us in His Son's kingdom through His wonderful sacrifice. Jadi karena Tuhan telah membebaskan kita dari kegelapan rohani dan menempatkan kita dalam kerajaan anaknya yang tunggal melalui pengorbanannya yang luar biasa yang dilakukan di kayu salib. Woo! What
what a fantastic word this is. Dan ini adalah suatu firman yang luar biasa bagi kita semua. And in just a couple of days, we're going to celebrate our Good Friday. Karena beberapa hari ke depan, hari Jumat, kita akan merayakan ibadah Jumat Agung. And so He delivered them, you and I, from the realm of spiritual darkness. We were in the world, and placing us in His Son's kingdom through His wonderful sacrifice on the cross. Jadi Allah Bapa itu telah membebaskan kita dari kegelapan rohani, yaitu dari cara hidup yang duniawi, dan menempatkan kita pada kerajaan Anaknya yang tunggal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. So the fourth prayer that Paul prayed is that we will partake of the inheritance. Jadi bagian yang keempat yang Paulus doakan kepada Allah adalah supaya orang-orang kudus bisa menerima bagian yang telah ditentukan Allah untuk mereka bisa terima. And then he continued to say, pray, God had translated us into the kingdom of His dear Son. Lalu kemudian Paulus melanjutkan bahwa Allah sendiri telah memindahkan kita kepada kerajaan Anaknya yang kekasih. So in Colossians chapter 1 and verse 13 says, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Amen. Amen. Ayat Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. So here we see Paul picture the life of a person before accepting Jesus Christ as Lord. Jadi di ayat ini Paulus menggambarkan bagaimana seseorang sebelum dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So Paul always constantly describe the lost condition of people outside of Christ. Jadi Paulus juga terus-menerus menekankan dan menggambarkan bagaimana kondisi daripada orang-orang yang terhilang di luar daripada Kristus. Like today, there are so many people who are outside of Christ. Karena seperti pada hari ini banyak orang belum mengenal Kristus yang di luar daripada Allah. And so you and I should take our place, and we should share and be alive in dark places that they may know who Jesus is. Sebab itu kita semua, saudara dan saya, harus mengambil tempat kita, posisi kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa membagikan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengenal siapa itu Yesus. And here Paul begin to write about how God's delivering believers from the power of darkness. Di dalam Kolose ini Paulus juga menuliskan bagaimana Tuhan Allah membebaskan setiap orang percaya dari kuasa kegelapan. So this second condition occurred when a person becomes part of Christ's kingdom or come under Jesus' rulership. Jadi kondisi yang kedua ini, bagaimana orang bisa dibebaskan dari kuasa kegelapan, itu bisa terjadi waktu seseorang itu menjadi bagian, mengambil bagian di dalam kerajaan Kristus dan berada di bawah pemerintahannya. Wow, what a awesome God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. Now, let us get into the part that Paul began to pray in verse 14 to 20 about the redemptive work. He began to speak about the redemptive work of Christ. Di Kolose 1 ayat 14 sampai 20, di sini Paulus menuliskan juga mengenai karya penembusan Kristus. In verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ayat 14 dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. So, verse 16 says, from Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power, or rulers or authority, all things have been created through Him and for Him. Amen. Hallelujah. 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. And verse 17 says, it's so beautiful, He is before all things, and in Him all things hold together. Ayat 17 begitu luar biasa, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. And verse 18 says, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Amin. 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. So verse 19 says, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. 19
19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Wow, awesome. And verse 20, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Wow. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. So Paul could not just close his prayer in this fitting manner, but by reminding the Colossians of the redemptive work of the Messiah. Jadi Paulus menutup doanya ini juga dengan mengingatkan kepada orang-orang kudus di Kolose bagaimana karya penebusan Kristus yang telah dibuat di kayu salib. So the word here, redeem carrier, the idea of buying back something that have been sold. Ya, kata menebus di sini memiliki makna membeli kembali sesuatu yang sudah dijual. And then we see the entire prayer from verse 9 through verse 14 serve an excellent reminder of the necessity of a proper balance between knowledge and experience. Dan selanjutnya nanti saudara bisa melihat di ayat 9 sampai ayat 14 di situ memperlihatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya keseimbangan yang tepat, yang baik antara pengetahuan dan pengalaman. Wow. Pastor, do you see how powerful these scriptures are? Ya saudara, bagaimana saudara bisa melihat begitu berkuasanya, luar biasanya ayat ini. The entire prayer from verse 9 to verse 14 serve as a reminder for us how to know the proper balance between knowledge and experience. Ya, karena sekali lagi di ayat 9 sampai 14 itu memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Paulus mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman. You and I need to have a proper knowledge. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu pengetahuan yang benar. Our proper knowledge on the Word of God. Pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. It must be translated into experience. Dan kemudian itu harus dinyatakan di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. That's why the Bible tells us, do not just be hearers of the Word of God, but be doers of the Word. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa biar kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi juga pelaku daripada firman Allah. If I'm not mistaken, it's in James chapter 1 verse 22. Kalau saya tidak salah itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 22. And so, the Bible remind us, so we must know how to properly interpret the Word of God. Dan berkali-kali, berulang kali Alkitab mengingatkan kita bagaimana kita harus dengan benar memahami dan memaknai setiap ayat-ayat dalam firman Tuhan. And then how we can apply them in our life that it will be translated into experience that Jesus will be glorified. Ya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya juga dengan benar di dalam kehidupan kita menjadi suatu pengalaman akan mentaati atau mengikuti instruksi firman Tuhan sehingga nama Yesus itu bisa dimuliakan. So let me just repeat a little bit again the first part of Paul's prayer. Jadi saya akan merangkum kembali apa yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi bagian yang pertama dari doa Paulus. It means he's telling us to receive that we will receive greater knowledge of the God's will. Jadi doa Paulus itu dinaikkan supaya kita semua bisa menerima pengetahuan dan hikmat yang benar tentang kehendak Allah dengan sempurna. So he wants us to have a thorough knowledge or full knowledge or ever increasing knowledge in the Word of God. Jadi Paulus ingin bahwa kita semua memiliki pemahaman, hikmat, pengetahuan yang benar, bahkan lebih dalam lagi dan semakin bertambah-tambah di dalam firman Tuhan. Every one of us knows some knowledge on God's will. Karena saya percaya beberapa dari kita semua sudah mengenal apa itu kehendak Allah. But we all need to know more and fuller develop ourselves in the knowledge of the Word of God. Tapi kita harus terus menambah-nambahkan hikmat dan pengetahuan kita akan firman Tuhan. And that is why we need to we need to have the full knowledge. Full knowledge would consist of spiritual wisdom and understanding. Jadi pengetahuan yang lengkap atau pengetahuan yang sempurna itu juga terdiri dari hikmat dan pengertian yang rohani. And I would look to encourage you every morning, early in the morning that you wake up, spend time with the Lord, have communion with the Lord, have fellowship with the Lord, have a koinonia with the Lord.
that you may know His voice. Dan saya mendorong saudara bahwa setiap pagi saudara bangun pagi-pagi untuk berdoa, mencari wajah Tuhan, saudara bersekutu koinonia bersama dengan Tuhan, sehingga saudara bisa mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan. And continue to read the Word of God to encourage you, to build you up, to know His character. Dan terus menerus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya saudara bisa mengenal karakter daripada Allah. That the wisdom of God may come to you and understanding that you can apply them in your life, that you will experience Christ, that you can glorify His name. Sehingga hikmat dan pengertian yang benar bisa turun di atas kehidupan saudara, sehingga saudara bisa mengenal Kristus lebih lagi dan namanya dimuliakan. Oh, so people of God, I pray that you will be blessed. Saya berdoa bagi saudara sekalian pada siang hari ini diberkati Tuhan. And I pray that these lessons that I'm teaching you, that it will be a blessing to you. Dan biarlah pengajaran ini yang disampaikan oleh Dr. Paul itu bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. And if you have any prayer requests, Jika saudara memiliki permohonan doa, or any thing that you need us to pray for you, atau ada hal-hal yang saudara memerlukan doa untuk kebutuhan saudara, kami akan berdoa bagi saudara. please write in our suggestion box or in our comment box. Saudara bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun juga mengirimkan ke dalam email kami. So you can get into our social media, give us all the information that you need to give us, that we can continue to pray for you. Dan saudara bisa terhubung dengan setiap platform sosial media, saudara bisa memberitahu kepada kita sehingga kita terus bisa berdoa bagi kebutuhan saudara. So people of God, let's come together, let's continue to pray. Umat Allah, mari kita datang bersama-sama dan mari kita terus menerus untuk berdoa. Let's pray for the nations of the world. Dan mari kita terus berdoa bagi kota dan bangsa kita maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia. That the Lord's hand will come upon us and have mercy on us. Sehingga tangan belas kasih Tuhan bisa turun di atas kita semua. This is for a moment that God is allowing these things, that the people will come back to Him. Dan karena ini semua Tuhan izinkan terjadi selama beberapa waktu lamanya supaya orang-orang bisa berbalik kembali kepada Tuhan. The world is in need of a Savior. Karena dunia itu membutuhkan penyelamat. And you and I are the hands and the voice of the Savior. Dan saudara dan saya adalah perpanjangan tangan dan suara Tuhan untuk mereka bisa mengenal Sang Juru Selamat. That we can speak the word of God, that they can receive Jesus as Lord and Savior. Sehingga waktu kita membagikan firman Tuhan, kabar baik, mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That they too can have an answer, that they too may have a breakthrough, that they too may stay safe. Sehingga mereka juga bisa diselamatkan dan mereka bisa memperoleh jawabannya dan mereka tetap di dalam naungan Tuhan. The Bible tells us that the righteous will not be touched. Kita mengatakan bahwa orang yang benar, orang yang saleh tidak akan dijamah atau mereka akan terluputkan. So let us come together. Mari kita datang bersama-sama di dalam kesepakatan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Let me pray for you. Dan mari saya berdoa bagi saudara pada siang hari Would you ini. stretch your hands forward to the screen that you are using? Arahkan tangan saudara pada layar kamera atau layar handphone saudara. And let us begin to pray. Dan mari kita berdoa. Father, right now in the name of Jesus, Bapak, sekarang pada saat ini di dalam nama Yesus, I uplift your children to the throne room of grace. saya mengangkat setiap anak-anakmu ke dalam tangan kasih karunia That Tuhan. they will grow in full knowledge, in wisdom and understanding. Dan biar mereka semua bertumbuh di dalam pengetahuan dan hikmat yang benar. That your voice will be so clear to them. Sehingga suaramu menjadi begitu jelas That bagi you will mereka. guide them in every step of their way, especially in this crisis. Biar Engkau sendiri membimbing setiap langkah hidup mereka, terutama di dalam krisis yang sedang kami lewati. And Lord, I thank you Dan Bapak, kami mengucap syukur. that the blood of the Lamb is upon them. Biarlah darah Yesus tercurah di atas hidup mereka. That there's no COVID-19 that can come to them. Sehingga tidak ada virus COVID-19 yang terkena di atas mereka. Or any sickness or disease that can come to them. Atau tidak ada satupun sakit penyakit bisa terkena di atas kehidupan mereka. Because you have taken it on the cross. Karena Tuhan sudah menanggung setiap sakit penyakit kami di kayu salib. Your word is a shield. Karena firman-Mu adalah perisai bagi kami. Oh, so we thank you, God. Dan kami mengucap syukur Tuhan. We speak it right now in the name of Jesus. Kami perkatakan pada saat ini sekarang di dalam nama Yesus. We speak the protection of the Lord to come over you and your family. Kami perkatakan perlindungan Tuhan turun di atas saudara dan keluarga saudara. We speak the breakthrough to come over you. Kami perkatakan terobosan daripada Tuhan datang di atas In kehidupan the name of saudara. Di Jesus, dalam nama Yesus, I pray. saya berdoa. Amen. Amen. And Lord, I thank you. Dan Bapak, kami mengucap syukur. I pray for all those who are sick in body. Saya berdoa bagi mereka yang ada sakit penyakit dalam
dalam tubuh mereka. Right now, in the name of Nah, pada Jesus, saat ini juga di dalam nama Yesus, have faith in God. miliki iman di dalam Tuhan. That in the name of Jesus, Supaya di dalam nama Yesus, you have been healed. engkau disembuhkan. Be healed. Disembuhkan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Receive that healing right now. Dan terimalah kesembuhanmu pada saat ini. And check yourself and see and receive that healing. Dan saudara bisa memeriksa kondisi tubuh saudara, dan jika ada kesaksian, saudara bisa memuliakan nama Tuhan. And so, Father, we also pray for all those who are involved in the medical area in the front line. We pray your protection over them. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang bekerja di dunia medis yang mereka berada di dalam garis terdepan pada saat ini. We pray your protection over them. Kami berdoa buat perlindungan daripada Engkau turun di atas We hidup pray mereka. good health to be upon them. Kami berdoa buat mereka kesehatan dan tubuh mereka kesehatan In baik the name adanya. of Di Jesus, dalam nama Yesus. we loose it, Lord. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Remember, people of God, if you have anything, please contact us. Sekali lagi, mari ingat umat Tuhan, jika saudara memerlukan sesuatu, hubungi kami. And when you contact us, our pastors are all over Indonesia, and we can try to help you in whatever ways you have, or even your needs. Let us know that we can support you together. Dan jika saudara kebutuhan, saudara bisa menghubungi kami sehingga beberapa pendeta-pendeta kami baik di seluruh wilayah Indonesia ini bisa datang dan menolong saudara. So, people of God, tomorrow I'll see you at 10:30. Umat Allah, kita akan berjumpa kembali besok jam 10.30. I will continue on the prayers of the Bible, lesson 3. Dan kita akan melanjutkan pengajaran mengenai doa-doa orang yang ada di dalam Alkitab pelajaran ketiga. And also, at 7 p.m. tomorrow, we are online preaching the gospel of Jesus Dan Christ. kita ada ibadah tengah minggu besok hari Kamis, yaitu jam 7 malam. And Friday, 9:30 a.m., we are having our Good Friday service online. Dan di hari Jumat Agung kita akan ada ibadah Jumat Agung secara online jam 9.30 pagi. And we're going to have the Holy Communion together online. Dan juga kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara online. And Saturday, come together with me online in the Zoom, and we're going to pray and intercede for the nations of the world and for every household. Dan hari Sabtu kita juga akan berkumpul bersama-sama secara online melalui aplikasi Zoom untuk berdoa syafaat bagi kota bangsa kita. And on Sunday we have services again. Dan tentu di hari Minggu kebangkitan kita akan ada ibadah jam 8 pagi dan jam 10.30 siang. So God bless you. Dan Tuhan memberkati saudara. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And I love you too. Dan saya mengasihi saudara. Stay strong. Dan tetap kuat, Stay safe. tetap dalam lindungan Tuhan. Follow the instructions of your government. Dan tetap turuti instruksi yang pemerintah kita berikan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Bye. Sampai jumpa.